Assalamualaikum teman-teman. Welcome to our second episode of Sembada Academy Podcast. Dimana kali ini setelah kemarin kita bahas yang pertama take tentang self confidence ya Mbak Wi ya. Kita bakal nge-take lagi kali ini spesial untuk episode membahas terkait quarter life crisis. Oke, menarik. Kenapa Mbak Wi kita bakal bahas ini, kenapa? Karena jujur saja banyak yang mengalami ya teman-teman. Betul, banyak banget yang mengalami. Iya. Itu dari teman-teman sekitar, apa dari Mbak Wi-nya sendiri, atau dari mana? Tapi untuk sebelumnya mungkin kan masih ada paling yang asing. Seperti saya dulu sebenarnya. Saya juga asing dengan istilah quarter life crisis. Tapi sebenarnya setelah kita gali lebih dalam, itu tuh banyak banget yang mengalami, termasuk saya sendiri. Tapi memang akhir-akhir ini memang lebih banyaknya dari teman-teman itu mengalami, kenapa ya kok bingung ke depannya harus gimana, kayak gitu sih. Kalau dari Mbak Nasma sendiri itu gimana? Jadi disclaimer, kalau dari Mbak Wi tadi POV dari diri sendiri dan juga teman-teman. Kalau aku sebenarnya lebih ke ini sih. Jadi aku iseng gitu kan, berbicara atau ngobrol gitu ya dengan ChatGPT gitu, pakai yang soft ya. Dan dimana ternyata di situ ChatGPT itu menyampaikan bahwa sekitar interaksi 30% dari total interaksi dengan ChatGPT selama sebulan terakhir itu paling banyak mencakup tentang self improvement, mental health dan juga psikologi. So kayak wow, sangat porsinya banyak ya ternyata, dari berbagai segmentasi hiburan, teknologi ataupun education gitu, ternyata tentang self improvement ataupun mental health ini itu banyak banget penting ya ternyata. Jadi kayak 30% gitu. Terus aku kayak wah, sangat menarik sih ini. Berarti dari 30% itu kira-kira topik atau tema spesifiknya apa sih yang kemudian diinteraksikan, betul ditanyakan ke ChatGPT. Kemudian ChatGPT ini bilang bahwa mengenai stres, depresi yang sumbernya itu kebanyakan efek daripada quarter life crisis. Jadi kayak ini sangat sejalan sama yang Mbak Wi sampaikan tadi, dimana akhir-akhir ini memang banyak case-nya quarter life crisis. Mungkin teman-teman belum tahu nih Mbak, quarter life crisis itu apa sih? Jadi mungkin dari Mbak Nasma dulu. Oke, dari aku dulu ya. Betul. Kalau menurut aku nih ya teman-teman ya, quarter life crisis itu sebuah masa di mana masa tersebut ada rasa kebingungan karena adanya transisi dari transisi atau peralihan dari masa remaja ke dewasa awal. Dimana itu biasanya di akhir belasan atau mungkin 20 gitu ya, sampai akhir 20-an atau mungkin awal 30 gitu. Jadi kan di situ masa dimana kita penyesuaian identitas peran juga dari setelah selesai dari sekolah ke setelah selesai masa sekolah, afternya ada kebebasan juga yang tidak terbatas gitu ya, nggak ada rules sekolah lagi, dan peran-perannya pun juga makin banyak gitu kan, peran-peran perkembangan dewasa awal dimana kamu harus kemudian mulai berkarir, mulai berkeluarga, ataupun nanti peran-peran yang lainnya juga yang harus berperan di masyarakat dan sebagainya. Jadi lebih ke kebingungan antara peralihan transisi dari masa ke masa. Kalau dari Mbak sama ya? Sama, karena memang untuk dari saya sendiri kan memang belum lama mengetahui istilah ini. Ketika saya cari tahu sebenarnya memang intinya itu adalah masa peralihan. Ketika seseorang itu berubah dari remaja ke dewasa, tapi memang mereka yang masih kebingungan dengan arahnya itu mau kemana. Simpelnya kayak gitu sih teman-teman. Dan memang biasanya dialami ya antara usia dari SMA ke atas lah Mbak, dari 18-19 ke atas sampai 30-an, karena di dewasa awal kayak gitu. Ya, betul. Jadi kalau dari saya sendiri karena searching nih, jadi kayak seperti itu gitu. Berarti kita kurang lebih sama ya untuk persepsinya mengenai quarter life crisis ini. Iya, betul. Nah, oke. Nah, tadi kan Mbak Dwi itu menyampaikan bahwa remaja akhir gitu ya, alias SMA ke kemudian dewasa awal. Nah, apa sih Mbak Dwi yang kemudian menjadi penyebab spesifik kenapa sih terjadi quarter life crisis ini? Kalau dari Mbak Dwi gimana? Kalau dari saya sendiri, kenapa kok bisa terjadinya tuh sering banget dari remaja akhir ke dewasa awal ya? Itu karena awalnya itu perubahan dari keseharian sih, maksudnya dimana dia itu awalnya yang sering sekolah kan ada jadwal rutin, terus tapi tiba-tiba kita sudah lepas dari sekolah itu kita udah nggak ada jadwal rutin lagi dan semua ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan itu yang malah bikin jadi kebingungan antara apa sih ini yang harus aku lakukan, temanku pada sibuk ini aku nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi mungkin kalau itu tadi quarter life crisis kenapa sering terjadi ya, masa peralihan itu tadi dari kebiasaan yang awalnya ada jadwal rutin kurikulumnya tetap tiba-tiba terbebas
seperti itu aja Iya, gitu betul. Mbak. Kalau dari saya seperti itu, kalau dari Mbak Nasa gimana nih? Sebenarnya relate juga sih, itu jadi faktor, menurut aku juga faktor penyebab yang utama kenapa terjadi quarter life crisis ya. Dimana memang betul teman-teman, kalau misal kita kita refleksikan diri kita ke sebelumnya, kita dimana masa sekolah itu, SMP, SMA, itu selalu ada jadwal yang teratur, mulai dari Senin, Selasa, kamu apa aja, mapelnya, Rabu, Kamis, Jumat, itu ada semua, dan satu lingkup yang dimana kamu jalan ya semua jalan gitu. Iya betul. Ya kan? Kamu nggak ada perbedaan Iya. apapun yang kemudian itu jadi kayak aku harus Tekanan ya itu tekanan enggak, apa. betul. Jadi memang untuk pace-nya benar-benar Sama samaan. semua. Kalau jalan-jalan semua, langkahnya seberapa itu semua teratur. Sementara ya memang benar kalau kita udah memasuki masa dewasa awal, dimana itu benar-benar ada rasa kebebasan ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman udah selesai kuliah gitu ya, terus habis itu kan graduate ya, lulus insya Allah ya gitu. Allah, semoga teman-teman yang sedang berjuang dimudahkan. Amin. Itu bakalan jadi kayak, aduh aku udah graduate nih. Iya. Aku harus ngapain dari sini? Setelah ini bingung. Harus ngapain? Karena memang yang namanya masa dewasa awal itu perannya banyak teman-teman. Iya. Jadi untuk diri sendiri mungkin ada yang namanya lanjut karirnya, atau mau lanjut pendidikan, atau malah lanjut mau berkeluarga sendiri gitu. Iya betul. Jadi padahal masing-masing Juga peran bingung ini ya. adalah peran yang sangat penting untuk menentukan masa depan Diri sendiri, betul. Jadi seberat itu, banget. betul. Dan dia ngerasa kayak kamu udah nggak ada yang ngawasin, kamu udah nggak ada yang minta kamu Senin harus gini, Selasa harus gini jadwalmu, nggak ada, kamu sendiri yang harus bikin jadwalmu sendiri. Betul, Mungkin betul, itu yang betul. membuat kayak, waduh, aku harus adaptasi nih, apa sekarang harus jadi aku sendiri. Betul. Iya, nyambung ke Mbak Nasma juga, aku mengalami, dan memang beberapa tuh kalau masih sekolah pelajar nih ya, banyak banget teman-teman tuh yang bilangnya aku masuk sini karena orang tua. Ya. Orang tua masuk nyuruh aku ke sini, besok kuliahnya disuruh ke sini. Terus apalagi kalau guru yang menyarankan besok kamu kuliah di sini aja, nilaimu bagus di sini. Jadi apa-apa itu stepnya malah ditentukan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri gitu. Jadi mereka malah juga bingung ketika besok dilepas bebaskan gitu aja. Aku harus gimana ya? Kemarin ada yang nyaranin aku gini-gini, tapi sekarang nggak ada. Karena semua memang ya nanti tanggung jawabnya balik ke diri kita. Apa yang kita pilih ya kita bertanggung jawab. Betul sih, ini menarik banget sih. Karena dari barusan yang Mbak Dwi sampaikan, aku jadi bisa nangkep bahwa ternyata masa quarter life crisis ini adalah sebuah krisis yang kemudian mendorong kita, berdorongannya totalitas, biar kita harus refleksi ke diri kita sendiri. Refleksinya benar-benar harus mandiri ya, berarti betul. mandiri ke diri kita sendiri. Karena ya kalau misal karena semisal kalau kita nunggu digerakkan orang lain, kita nggak bakal gerak, karena nggak ada lagi orang yang akan menggerakkan kita selain diri kita sendiri. Betul. Itu menarik banget sih. Wah, Itu berarti tadi faktornya ada berapa ya penyebabnya ya, Mbak? itu Kemungkinan kalau yang itu kan berarti dari faktor eksternal eksternal ya. Betul. Kalau dari faktor internal nih, kalau menurut Mbak Dwi apakah faktornya hanya eksternal aja, apa ada faktor internalnya? Kalau dari aku sendiri pengalaman ya teman-teman. Jadi kalau dari aku awalnya dari faktor eksternal. Jadi melihat temennya kok, oh dia udah sibuk ini itu, terus ada tuntutan juga dari lingkungan, misal ikut organisasi kah atau keluarga kah, kita udah ada peran tambahan nih setelah udah lulus semuanya. Nah itu kan bikin kita insecure. Dari saya sendiri insecure gitu, kayak itu temenku udah bisa ini, kok aku belum bisa ya. Malah jadi self confidence-nya juga malah jadi turun sih Mbak, jujur. Karena kayak kok aku nggak bisa sih, padahal yang lain tuh bisa loh. Jadinya malah overthinking, jadi stagnan di situ. Itu yang bikin internalnya down banget sih Mbak. Dari eksternal ngefeknya ke internal. Gitu kalau dari saya. Jadi internalnya adalah mirroring efek daripada eksternalnya ya. Iya betul sih, apalagi di zaman sekarang ini ya teman-teman, yang namanya kemudahan digitalisasi itu sangat mudah diakses, sangat kemudian bisa menampilkan si A dengan pencapaian sekian, si B dengan pencapaian sekian, dan itu padahal tentang waktunya mungkin sama, seusia kita gitu, tapi mungkin pencapaiannya jauh lebih banyak. Mungkin itu yang membuat kemudian tekanan sosial yang kemudian itu jadi standar. Apa yang diadopsi masyarakat dan lingkungan sekitar kita, dan meminta kita untuk menjadi seperti itu juga gitu ya. Wah menarik, dan itu bakal masukin ke faktor internal, gimana kita menyikapi tuntutan hal tersebut gitu ya. Kalau menurut Mbak Dwi ini berarti ketika ada
case seperti itu, apa sih yang harusnya kita lakukan gitu? Kalau dari saya sendiri ya, itu biasanya saya set boundaries sih. Maksudnya kita beri batasan. Boleh kita bersosial media, tapi tidak sepenuhnya semua itu kita terima gitu aja. Mungkin memang oke lah, ini teman kita udah lebih jauh sukses dari kita, lebih unggul lah pokoknya. Itu boleh dijadikan patokan, tapi bukan malah jadi insecure terus ya pikirin negatifnya, kita nggak bisa gini. Tapi malah justru itu dijadikan patokan untuk kita berkembang. Jadi boleh kita bersosial media tapi ada batasan dan disaring. Dan itu yang diambil positifnya untuk jadi kita motivasi lebih baik lagi, bukan malah yang kita jadi stagnan di situ. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Mbak Nasma sendiri gimana? Menarik sih. Memang sepenting itu memang untuk nge-set boundaries kita. Betul sih. Kalau misalnya aku mungkin boleh menambahkan dari Mbak Dwi itu, set boundariesnya itu yang seperti apa. Jadi step by stepnya adalah ini. Misalnya teman-teman diminta untuk menjadi seperti A gitu ya, kita seperti A. Kemudian kita sesuaikan dulu teman-teman, seperti A itu kriterianya seperti apa sih, standarnya seperti apa sih. Kemudian ketika sudah menangkap konsep utuhnya apa yang diinginkan, semisal keluarga kita gitu ya, untuk simpelnya. Nah kita perlu sesuaikan sama capabilities kita, skill kita, kemampuan kita. Kalau semisal A ini angkanya di 100 dan kita capabilitiesnya ada di sekitar 80, boleh teman-teman silahkan ngeset dari 100 ini diturunin jadi 90 atau 85. Karena itu yang bukan sangat-sangat apa ya, jauh gapnya, betul. Karena yang namanya dalam ilmu psikologi itu ya, stres itu terjadi karena adanya perbedaan antara ekspektasi dan realita kita. Iya betul, kenyataan banget sih itu. Jadi kalau misalnya kita ada mimpi, ada visi ataupun misi, boleh silahkan ambil atau tetapkan, tapi jangan yang kemudian kita ya betul. Jadi ekspektasinya kita yang harus menetapkan itu bisa nggak sih kita achieve? Iya betul. Bisa nggak sih kita achieve dalam waktu berapa lama? Jadi kita selain untuk menentukan menyesuaikan kembali standarnya ke dalam capabilities kita harus juga menyesuaikan waktunya. Kira-kira kita bisa ngeraih itu dan achieve itu dalam berapa lama? Semisal goalsnya besar gitu ya, untuk semisal kestabilan karir, pengennya jadi profesi tertentu gitu. Nah, profesi tertentu itu bisa diraih sekitar berapa lama gitu. Jadi versimu sendiri ini nggak perlu yang kayak orang lain bisa ini, orang lain bisa itu. Kamu silakan diam, refleksi gitu ya, distraksi segala HP silakan disingkirkan dulu. Buka silakan journaling gitu kan. Kemudian disesuaikan. Kira-kira untuk menjadi ini aku sendiri bisa apa ya? Bisa gimana ya? Berapa lama ya? Betul. Dan berapa lamanya itu semisal itu dalam 5 tahun ya targetnya ya. Maka silahkan di breakdown dari tahun pertama kamu harus apa, berarti tahun kedua kamu harus achieve apa, tahun ketiga apa, 4 apa, hingga akhirnya final ya kamu bisa achieve yang 5 tahunan itu. Gitu. Dan kalau misalnya udah yearly plan-nya kamu udah oke, silahkan di breakdown. Karena jadi bulanan karena target tahunan itu juga termasuknya masih besar. Iya, itu masih terlalu jauh ya, 1 tahun 365 hari teman-teman. Itu terlalu lama. Bagusnya lagi kalau misalnya teman-teman bisa breakdown jadi rencana bulanan atau bahkan pekanan sampai harian gitu. Semisal teman-teman pengennya jadi apa, profesor semisalnya, berarti profesor tuh kira-kira habitnya apa aja ya, berarti harus bangun jam 3:30, harus nanti tahajud dulu, harus nanti review materi dulu, penugasan dulu. Nah teman-teman aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan diri teman-teman di 5 tahun ke depan itu silahkan mulai praktekkan dari sekarang. Karena yang namanya kebiasaan kan terbentuk kalau kita mulai berusaha untuk menerapkan itu di harian kita. Itu terpaksa lama-lama terbiasa. Betul, lama-lama terbiasa. Itu teori dari Atomic Habits. Iya betul. Mulai kecil-kecil dulu, yang penting konsisten. Iya, kuncinya konsisten betul. Kalau mau berubah. Betul. Nah, maka karena kita udah ada progress yang benar-benar step by step, day by day, kita nggak ngerasa berat untuk achieve yang target tahunan kita. Gitu. Hingga akhirnya kita kayak wah alhamdulillah kita ternyata 2026 ini dibanding 2025 sudah sangat berprogres ya. Iya. Kuncinya apresiasi diri juga nggak sih? Betul, apresiasi diri harian teman-teman. Iya, karena setiap langkah kecil tuh udah perubahan nggak sih Mbak? Iya sih. Sekedar bisa bangun 10 menit lebih awal, setengah jam lebih awal, bisa melakukan satu hal kebaikan yang lebih baik daripada hari kemarin itu sudah winning ya. Iya. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita udah memasuki masa dewasa awal, keberhasilan kita itu tidak bisa lagi di-quantify. Kalau tidak bisa diukur. Betul, tidak bisa diukur secara angka. Kalau misalnya teman-teman dulu pas
masih sekolah itu ada yang namanya nilai, ada yang namanya tiap ujian ada skornya. Tapi dalam hidup kita yang sudah jadi dewasa ini, yang namanya kesuksesan masing-masing itu sangat berbeda standarnya. Betul. Jadi silahkan juga tentukan apa sih standar daripada definisi suksesnya menurut teman-teman sekalian itu. Silahkan disesuaikan dengan diri sendiri. Jangan sampai kok orang lain itu cuman dijadikan patokan tapi kita tidak sesuaikan dengan diri sendiri. Itu nggak bisa melangkah maju juga ya, Mbak, ya. Terlalu berat. Betul. Bahkan kalau ini ya Mbak Wi ya, kalau kita bisa refleksi ke belakang kita dulu, itu ada yang namanya tes psikologi untuk kemudian motivasi hidup kita. Terkait apa sih dorongan yang kemudian paling paling kuat gitu. Ada bisa jadi orang itu yang bergerak karena faktor keluarga orang tersayang. Ada bisa jadi dia itu yang sangat-sangat termotivasi jika dia ada achieve sesuatu, jadi pencapaian aktualisasi diri. Ada juga yang memang dia motivasinya karena fisik, karena uang gitu. Rewardnya ada ya. Uang. Itu ada juga teman-teman. Jadi silakan kemudian teman-teman silakan jujur ke diri teman-teman sendiri, kira-kira apa sih yang bisa membuat teman-teman itu motivasinya sangat kuat. Iya. Ini keren banget sih Mbak Nasma udah menjelaskan semua dari awal sampai cara mengatasinya ya teman-teman. Iya. Wah. Kalau dari Mbak Dewi sendiri mungkin ada tambahan solusi atau apa dari Kalau tambahan solusi sebenarnya malah justru kalau saya tuh kan nggak yang orangnya itu harus ada to-do list. Tapi memang benar kata Mbak Nasma, harusnya tuh setiap harinya diukur besok harus lebih baik dari sebelumnya. Walaupun nggak yang ditulis besok aku misal bangun lebih awal gitu, enggak, tapi memang harus ada sesuatu yang kita harus senang dengan melakukan itu dan itu berbeda dari yang sebelumnya gitu loh. Betul. Jadi mungkin kalau untuk Mbak Nasma tadi kan lebih ke step by stepnya di breakdown sih ya. Ya, minggu pertama mau apa, terus hari-harinya gimana. Kalau saya lebih ke ya itu tadi, hari kemarin aku melakukan ini, berarti hari besok aku harus bisa lebih nambah satu kegiatan misal. Jadi memang ada perbedaan antara sebelumnya juga dan balik lagi apresiasi diri itu penting. Karena kalau misal kita mau mengejar sesuatu yang kita inginkan tapi nggak kita apresiasi juga capek sebenarnya. Iya, nanti jatuhnya malah apa? Burnout. Iya, itu sangat tema. Mungkin itu bisa jadi next tema ya teman-teman. Ya teman-teman ya. Tapi memang benar-benar menarik sih. Tapi apa ya, yang namanya journaling itu juga sebenarnya bisa kita adaptasi ke gaya belajar kita masing-masing. Betul, disesuaikan juga. Kalau gaya belajar itu kan ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik dan ada audio visual gitu. Silakan disesuaikan. Kalau Mbak mungkin yang kinestetik juga ya, dengan bergerak, dengan kemudian komunikasi dengan diri sendiri ketika bergerak. Kalau aku tuh yang lebih ke audio visual. Jadi kayak aku harus melihat apa sih kemudian progresnya. Jadi itu bisa tertanam lebih di memori aku gitu. Kalau nggak aku tulisin atau nggak aku lihat bentuknya, progresnya kayak apa, itu aku nggak bakal bisa ngukur bahwa aku berhasilnya seberapa persen gitu. Ada pengukuran juga ya? Iya, jadi aku kayak gini juga. Ini kalau dari metodenya aku ya, aku lebih suka kalau aku tuh ada footage-nya terhadap progres diri sendiri. Jadi aku bakal lebih termotivasi karena gini, kita kan nggak ada partner untuk kemudian saling memantau satu sama lain progres ya. Jadi kadang kalau misal aku lagi ambis-ambisnya gitu ya, aku biasanya bakal ngerekam diriku sendiri ngelakuin sesuatu. Misal itu latihan public speaking, misal itu kemudian latihan English skill atau apapun itu, aku harus lihat progresnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara misal ngerekam aku di tanggal 1 dibandingkan aku dengan tanggal 30, bedanya apa sih? Lackingnya di mana sih? Improve-nya di mana sih? Sehingga aku bisa lihat aku ada buktinya, bisa lihat videonya, bisa dengar suaranya, aku improve-nya di mana sih? Kemudian kurangnya di mana sih gitu. Itu bisa diukur sih teman-teman. Jadi Mbak bikin pengukuran sendiri ya di mana saya. Kalau saya soalnya nggak kayak gitu Mbak. Jadi karena kalau mungkin per hari kan namanya rutinitas beda-beda ya. Tapi lebih ke karena udah ada pekerjaan yang rutin, aku malah lebih ke gimana caranya biar aku bisa membuat klienku nanti itu lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi bukan cuma dari saya, tapi ngefeknya ke orang lain juga. Jadi nggak cuma ke fokus ke diri sendiri gitu Mbak dari saya. Itu sense-nya ya. Iya betul. Jadi harapannya memang apa yang sudah kita rencanakan itu bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi juga bisa berimbas ke orang lain. Iya, Masya Allah, memang betul. Jadi memang salah satu kesuksesan hidup kita alias kita menjadi manusia itu kan memang paling banyak bermanfaat pada orang lain gitu ya, ada hadisnya teman-teman. Jadi memang rasa kalau teman-teman gitu, meskipun teman-teman ngerasanya kayak
aku berusaha untuk menyenangkan dia, itu mungkin teman-teman rasanya keuntungannya ada di dia, padahal enggak gitu. Salah. Jadi misal Mbak Dwi ini ada klien ya teman-teman, gimana caranya Mbak Dwi itu membuat kliennya lebih baik dari hari sebelumnya. Dengan proses transfer itu sebenarnya Mbak Dwi juga membuat diri Mbak Dwi sendiri Happy. lebih baik. Iya. Iya, karena tahu progresnya gitu loh teman-teman, bukan cuma di kitanya tapi di orang lain juga ada progresnya. Walaupun mungkin kalau orang awam melihatnya kayak gitu tuh aja gitu. Padahal setiap langkah kecil itu udah termasuk progres gitu. Jadi memang harus ada apresiasi diri tadi. Oh ya, disclaimer teman-teman, Mbak Wi ini adalah seorang shadow teacher gitu di sekolah inklusi gitu ya teman-teman. Dan saya sendiri peer counselor di biro psikologi. Iya, jadi memang kita sering menghadapi klien juga ya. Mbak. Betul. Tapi memang mungkin kita ranah perkembangannya berbeda ya. Kalau saya lebih ke anak-anak, Mbak Nasnya remaja. Ya. Remaja mungkin dewasa awal ya. Iya. Ya, sangat menarik sih topik kita pada siang hari ini. Intinya itu teman-teman, jangan lupa untuk quarter life crisis ini adalah suatu momentum yang dimana kalau kita berhasil bangkit darinya itu bakalan bisa melejitkan potensi kita sendiri. Jadi silahkan jadikan masa-masa ini jadi masa-masa refleksi diri kita sendiri. Kita itu orangnya seperti apa, kemudian kita visi misi ataupun value daripada kita sendiri itu seperti apa, sesuaikan dengan diri masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk nge-set tadi step by step-nya. Di breakdown ya teman-teman, jangan lupa, kalau enggak nanti tidak merasa terlalu berat. Capek. Jadi ya itu tadi untuk orang lain dijadikan motivasi. Di diri kita bagaimana perkembangannya. Betul. Kita ambil sisi positifnya aja. Jangan lupa apresiasi diri teman-teman. Jangan lupa apresiasi diri. Mungkin itu teman-teman untuk episode kita pada hari ini. Jangan lupa follow Instagram dan juga Spotify dan juga YouTube kita. See you at the next episode. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.